Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadli zuhdi fi dunya wal haisu adab lil munawi wa fadli fikri. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang bab keutamaan di dalam zuhud. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. As-surah Al-Kahf ayat 45 hatta 46, ayat yang ke-45 sampai ke-46. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat 45 sampai 46, wadrib lahum masalal hayatid dunya, dan berilah perumpamaan kepada manusia. Berilah perumpamaan kepada manusia. Al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Kama'in anzalnahu minas sama, adalah seperti air yang kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menurunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, aku turunkan air dari langit, maka menjadi subur tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya. Itu perumpamaan kehidupan di dunia. Fa asbaha hashiman, tumbuh-tumbuhan akan menjadi kering. Tazuruhu riyahu, diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran, sesungguhnya Allah kuasa atas sesuatunya. Perumpamaan kehidupan yang ada seperti air yang Allah turunkan dari langit ke bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan, maka Allah keringkan sehingga dibawa oleh angin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya. Al-malu, harta, wal banuna, anak-anak, zinatul hayatid dunya, harta, anak-anak adalah perhiasan dunia. Tuh, harta, anak-anak. Sekarang bukan anak-anak lagi, apa? Buah.
sama aja. Baba juga anak karena dia punya emak baba. Perhiasan dunia. Wal baqiyatu shalihatu khairan 'inda rabbika sawaban. Amalan-amalan yang soleh yang kekal lebih baik di sisi Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya. Jadi diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia itu seperti air, kemudian tumbuhan menjadi subur, kemudian kering, Allah keringkan dan dihembuskan oleh angin. Kira-kira itu tumbuhan ada nggak? Ketika sudah dihembuskan oleh angin, dari yang subur menjadi kering, kira-kira ada nggak itu tumbuhan? Awalnya disirami oleh air dari langit, tumbuh subur sehingga kering, dibawalah oleh angin. Kira-kira masih ada nggak? Sudah tidak ada. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kuasanya. Al-mal, harta, begitu juga. Ketika Allah adakan harta, tiba-tiba nggak ada, mudahkah bagi Allah? Anak-anak, dulunya ada nggak anak-anak? Nggak ada. Sekarang ada, nanti nggak ada. Makanya zaman sekarang tuh serba ada. Dulunya anak-anak, sekarang udah jadi punya anak. Serba. Begitu cepat waktu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika sawaba. Amalan-amalan yang saleh khairun, lebih baik, 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu, sawaban, maka Allah akan memberikan pahalanya, wa khairun amalan, dan sebaik-baiknya harapan. Makanya kita kalau mau minta harapan kudu kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum kita memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan suatu perbuatan yang salihat, yang baik dan benar. Kalau kita mau harapan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang orang yang tidak berharap kepada Allah? Ada nggak? Ada. Orang yang tidak waras. Masih hidup nggak? Masih. Berharap nggak kepada Allah? Enggak. Jangan berharap, sama dirinya aja gak kenal. Maka siapapun yang tidak kenal pada dirinya berarti orang Ya ayyuhan nas, inna wa'adallah haqqun fala tagharrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surah Luqman ayat 33.
ke-33. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'adallah haq, janji Allah itu benar. Allah kalau udah janji pernah nggak meleset? Nggak pernah meleset. Janjinya Allah udah pasti paten, tepat. Fala tagharrannakumul hayatad dunya, janganlah kalian memperdayakan kehidupan dunia. Tuh. Apa maksudnya? Jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Ini Allah yang berfirman, Allah yang berkata, kata ya Allah, janjiku nggak pernah bohong, janjiku nggak pernah meleset, janjiku selalu tepat. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia, harta, anak-anak, semua yang menyebabkan terpesona. Wih, mantep nih. Ini kalau seandainya milik gue, ajib deh. Kemana-mana, enggak kepanasan, enggak kehujanan, ditemenin, yang nemenin, laler aja obah nemplok. Bedaknya 3 meter. Wah, saking tebalnya tuh bedak, nggak ada yang mau tuh lalernya. Masuk, ada yang bukain pintu. Mau pakai baju ada yang bawain, mau nyuci ada yang nyuci. Ini andai kata umpama misalnya gua begitu, gedong bikin tingkat 100. Wah, kasihan orang yang bangun capek. Wala yaghrannakum bil gharur, janganlah sampai kita terpedaya sehingga kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kadang-kadang kan kita ya namanya hamba Allah, ciptaannya Allah, kadang-kadang kita banyak ngeles nih. Padahal kita diciptakan oleh Allah. Allah udah menjanjikan buat kita, janji Allah udah pasti, janji Allah udah tepat, janji Allah udah mutlak. Dikasih ganjaran pahala, pahalanya berlipat ganda, digandakan lagi sab'amiyatud di'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Kita ini masih pengen yang namanya hidup dunia. Kalau enggak 100 juta, nggak mau buat. Lanjut. Duluan, gue lagi masih ada urusan. Jangan lanjut. Duluan dah. Karena ada bola nih, film. Emang lamanya sih? Jaga sembung, jaga geledek. Mana? Dunia, jangan sampai kita terperdaya dengan dunia. Ini kata Allah, kalau sudah terperdaya dengan dunia, akhirnya kita lupa untuk taat kepada Allah. Ngaji jadi kendor, silaturahim jadi kendor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, masih asik tuh handphone di tangan. Wah, ayo. Ya, bukan ini jawab, dibilang iya.
hayya 'ala Kiu, lagi main kiu. Janji Allah sudah tepat. Allah yang maha tinggi. Allah juga yang akan meninggikan hamba-hambanya. Allah maha luhur. Allah juga yang akan meluhurkan hamba-hambanya. Allah yang maha agung. Allah pula yang agung-agungkan hamba-hambanya. Jika kita ingin diagungkan oleh yang maha agung, agungkan Allah yang maha agung. Ketika kita ingin ditinggikan oleh yang maha tinggi, tinggikan Allah yang maha tinggi. Irka'u وَشَجَّدُوا رُحَمَاءُ بَيْنَكُمْ تَرَّكَعًا سَجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ. Yuk sama-sama enak ketika kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terpedaya. Gua yang nyari setengah mati, lo enak-enakan. Emang siapa lo? Tuh sudah terpedaya sama dunia. Anak-anak, namanya anak-anak mah emang dunianya anak-anak. Jangan sampai kita terpedaya. Anak-anak zaman sekarang kan modelnya banyak banget. Mak, udah banget emang ngomong ada datang. Waduh, ini ajaran siapa? Apa sih Tong? Lu nggak ngelihat apa ini? Mak lu kan lagi ngolok terasi buat lu juga supaya lu nggak bau terasi. Oh, badan kok terasi. Ada apa sih Mak? Oh no si Budi beli handphone, gede banget Mak. Pengen gak dia Mak? Udah sabar aja. Lo tau sendiri kan emak, saban hari pendapatnya cuma ceban. Itu juga gua potong buat lo nabung sekolah. Cuman udah sabar aja. Coba kalau terpedaya, itu emak setengah budak, setengah mati nurutin anaknya yang pengen malam minggu, setelannya habis, bensin full tank, dicek dulu tuh akinya, semua udah siap. Mana biasa anak muda pengen tahu aja, terpedaya sama dunia. Assalamualaikum, woi coy, jawab waalaikumsalam, bukan pakai coy. Jangan sekarang tertipu dengan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u asnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ul mayyita salat. Orang mati apa meninggal? Mati. Alhamdulillah, jawabannya tepat ya. Bukannya meninggal, karena kalau meninggal malaikat bingung. Ketika kita berjanji kepada Allah, inna sholati
wa nusuki wa mayaya wa meninggal. Kaget itu malah meninggal. Kapan ganti kosakatanya? Wa mama. Orang yang udah mati, 3 yang bakal mengikutinya. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u usnani, kembali itu 2. Wa yabqa wahid, yang tetap 1. Yarji'u ahluhu, yang balik keluarganya. Ada nggak orang mati keluarganya netep tuh di kober? Ada nggak? Agak aneh. Dari zaman aku juga kagak ada. Dulu 7 hari, dari pagi, siang, malam begini tuh. Cuman nggak sampai ngikut. Kali gitu cintanya sampai mati gitu kan. Dulu waktu masih hidup bang, iya nih. Cinta kita sampai mati. Iya nih. Abang juga. Oh, pas mati, ada nggak inget? Agak ada yang inget. Iya. Balik tuh keluarganya. Wama luh, yang balik hartanya tuh. Dianterin sama Mercy-nya balik. Yang pakai kuda balik. Dia punya handphone waktu dia hidup di dunia, handphonenya balik, semua balik, rumahnya nggak ngikut. Kali gitu, rumahnya dia juga, loh. Agak. Wa yabqa amaluhu, yang tetap kekal itu adalah amal perbuatan. Amal apa yang kita mau banggakan? Kehidupan dunia. Jika kehidupan dunia bisa melupakan kita dengan ketaatan, buat apa kita terlalu berlarut-larut malam untuk mencari kehidupan dunia, sehingga kita berlarut-larut lupa untuk mentaatinya. Benar apa betul? Orang-orang yang udah mati cuma ngasih pesan. Andai kata orang tua yang mati, tuh orang tua pesan manangnya, Tom, gua tinggalin tuh banda gua mah bawa pakaian yang ada di lemari bertingkat-tingkat, yang atu kemeja, yang atu kaos oblong, yang atu jaket, yang atu waktu buat lo dah, lo pakai sepuas lo. Itu roda 4 yang Mercy, yang lo ambil semua. Roda 2 dari bebek sampai bapaknya bebek lu ambil semua dah. Cuman jangan lupa, mana atu yang gua minta, tong doain gua. Lah gimana pengen ngedoain orang tua yang kagak ada? Andai kata anaknya terperdaya dengan dunia, sembahyang lewat tuh sembahyang, doa lewat tuh doa. Orang tua ada nitipin, ya gua nggak dikirimin lagi, mana gua pada tuh rumah gua udah kasih, sampai suratnya gua kasih, tong anak aja dah. Betantang peteng sok kepo, apaan bae dah. Ya tong apa lu jadi begini sih dong? No teman lo no dia ngaji di silaturahim, mending lo ngikut dia. Ngapa lu jadi begini tong?
Ada nggak yang begitu dong? Banyak. Apa? Terpedaya dengan dunia. Motor baru, elah, dilapuin tuh. Motor saban hari diliatin, padahal mah kagak kemana-mana tuh motor. Diliatin aja, jangan sampai ada lalat nempok nih. Nih, jangan sampai nih, udah dipegang tuh sapu lidi, jangan sampai nih, saking barunya tuh motor. Debu dikit, dia lah pakai kanebo. Orang senggol aja, lah, kubun ubun tuh. Tertipu dengan dunia, lupa keaman ketaatan. Jadi orang yang mati ada 3 yang mengikuti. Makanya kemarin tuh, ya Allah, anak kita orang tua yang meninggal berturut-turut. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kekuatan dalam kesabaran, dan kita yang masih hidup selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disehatkan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Umzur wa ila man asfala minkum wa la tanzur wa ila man huwa fawqakum fahuwa addaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzur ila man asfala minkum, perlihatkanlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Tuh, kita dianjurin ya sama Nabi kita nih. Perlihatkan diri kita nih kepada orang-orang yang di bawah kita. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan sampai kita memperlihatkan kepada yang di atas kita. Maksudnya apa? Jangan sampai kita memperhatikan yang di atas kita, tapi kudu kita memperhatikan yang di bawah kita. Fahuwa ajdaru, lebih pantas. Allah tazdaru, agar menganggap remeh nikmat ni'matullahi alaikum. Tuh. Nah, maksud apa? Ketika kita memperhatikan yang di atas kita, maka kita sudah meremehkan nikmat Allah. Itu dia. Wih, enak ya, punya rumah tinggal, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat-lipat, istrinya memikat. Iya. Tuh, udah meremehkan nikmat Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sebagai umatnya, perhatikan orang-orang yang di bawah kalian agar kita merasakan rasa syukur. Alhamdulillah, walaupun punya sepeda, tetangga gua kemana-mana jalan kaki mulu, alhamdulillah. Yang punya kaki, alhamdulillah. Tetangga gua kemarin gak bisa jalan, kudu bersyukur. Jangan sampai kita melihat ke atas mulu. Orang-orang yang selalu senantiasa melihat ke atas mulu adalah orang-orang yang selalu meremehkan nikmat Allah. Pengen kaya, pengen ini, pengen itu, udah punya, berat dan udah dilepasin untuk sedekah. Orang baada tidur, dia udah bangun, ngapain? Nyari duit dicari, udah dapet, dikumpulin. Ada orang yang minta di jalan Allah, waduh, keluar tuh berapa? Secek, ya secek.
kebun gitu. Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Itu sahabat minta sama Nabi, ya Rasul, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan apabila aku kerjain Allah cinta, dan aku kerjain manusia cinta. Kasih ya Rasul amalan, biar saya kerjain amalan agar Allah cinta kepadaku, manusia cinta kepadaku. Apa kata Rasul? Izhad fid dunya yuhibbullah wa izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Janganlah rakus terhadap dunia. Tuh, jangan kau rakus terhadap dunia. Allah cinta, manusia cinta. Kan ada manusia model begini rakus, apaan aja pengen banyak, dikit kalau mau nolak. Oke lah di awal dia nerima, cuman di belakang dengan gua nggak tolongin kan. Gini kan, ya. Dapat cuma setengah bungkus rokok. Ada kata kita masih rakus tentang dunia, Allah tidak akan pernah cinta sama diri kita. Begitu juga manusia tidak akan pernah cinta pada diri kita. Pengen pakaian yang bagus, wah dia borong. Sepatu yang wah diborong. Wah abang lagi dah lauk pauk diborong. Kurang sepiring, 2 piring, kurang 2 piring, 3 piring. Wah rakus. Yang teman tetangga, ya Allah, dia nggak berarti. Ada nggak ada kayak gitu? Ada. Di sini insya Allah nggak ada. Ya. Wah apa aja dipenuhi tuh kemarin. Cuman nggak merhatiin bagian orang tua gitu. Justru kita yang lebih memperhatikan diri kita sama bagian kita. Kalau kita pengen mencinta apa? Jika kita ingin dicintai oleh Allah, jika kita ingin dicintai oleh manusia, maka kata Rasulullah, izhad fid dunya, jangan kau rakus terhadap dunia. Udah legowo, terima segini, alhamdulillah masih bisa bermanfaat. Ini mengagalan, pengen yang banyak, yang dikit mau lah. Daripada besok gua nolongin dia, ngapa? Mau gua udah setengah mati. Gini ya. Auzubillah, summa auzubillah. Itulah perumpamaan hidupnya manusia. Semua akan silih berganti. Yang tadinya subur suatu saat akan kering. Yang tadinya tidak ada jadi ada, bahkan nanti sudah tidak ada. Yang ada adalah amalan yang saleh yang selalu senantiasa yabqa'u, kekal. Yuk kurangin hasrat dunia kita. Ketika kita pengen dicintai oleh Allah, ketika kita pengen dicintai oleh manusia, yuk kurangin hasrat dunia kita. Nah, apa aja ini makanan gua nih. Elah, bok, nasi nyisa.
udah kayak apa itu, kayak orang masih tempo dulu tuh pakai apa itu yang moncong itu. Wah. Yuk pokoknya sama-sama semua untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pakaian, ya udah yang sederhana aja. Pokoknya semua sederhana, jangan sampai kita memiliki sifat tamak, sifat rakus, sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya Allah, turunkan sifat yang terpuji di dalam kehidupan kami. Amin ya Rabbal. Ya Allah, turunkan kemanfaatan di dalam kehidupan kami dengan asbabnya Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang bermanfaat, yang luas, yang halal, yang barakah dengan asbabnya Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ya Allah, kabulkan setiap niat dan hajat kami di jalanmu, di jalan Rasulmu, bi asbabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungin negara ini, lindungin rakyat ini, lindungin kami semua di jalanmu, bi asbabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Jauhkan kami dari mara bahaya ya Allah. Angkat ya Allah setiap penyakit dengan asbabnya Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ya Allah, berikanlah, tanamkanlah kasih sayang setiap manusia yang melihat, yang mendengar Majlis Ta'lim Isyraqul Mustafa bihaqi Sayyidina wa Maulana Muhammadin, bihaqi Sayyidina Muhammadin. Pancarkanlah ya Allah setiap cahaya di wajah para penuntut ilmu bi asbabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua, karena Engkaulah yang Maha Pengampun, sebagaimana Engkau telah mengampunkan hamba-hambamu yang terdahulu. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan petunjuk Engkau dengan asbab Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana karamna hilalana karamna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbatan silli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir ruhati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صادق كل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم سيدنا محمد dan hal bila pada untuk berdoa وليس أسفل مقامك وعدادها ودمازيد بأهلك والمعنى برحمتك يا رب وانزل علينا إلى رسول الله
انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله اشفع حاجتنا عند الله اشفع حاجتنا عند الله اشفع حاجتنا عند الله بوجه الهادي الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi